Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan cerita legenda kerajaan-kerajaan di Kalimantan Selatan, versi Hikayat Datu Banua V atau cerita rakyat Hulu Sungai, dan dari Hikayat Manggajaya atau cerita rakyat Batang Alai tentang Kerajaan Nan Sarunai, Kerajaan Tanjung Puri, dan Kerajaan Kahuripan. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Setelah gagal dalam ekspedisi pertama, Majapahit kembali mengirim ekspedisi militer kedua pada tahun 1358 Masehi. Ekspedisi kedua kali ini dipimpin langsung oleh Laksamana Nala dengan membawa 2 kali lipat pasukan dari ekspedisi pertama. Dalam rombongan pasukan besar ini terdapat juga pasukan khusus Majapahit yang terkenal, yaitu pasukan Bhayangkara. Pada ekspedisi kedua ini, pasukan Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Nan Sarunai. Bahkan Raja Nan Sarunai yang bergelar Datu Tatuyan Wulan Miharaja Papangkat Amas serta ratu yang bergelar Dara Gangsatulen gugur dalam peperangan. Peristiwa itu oleh orang Maanyan dikenal dengan istilah Nan Sarunai Usak Jawa. Konon Raja Nan Sarunai dibunuh oleh Laksamana Nala dengan sebuah tombak di dalam sebuah sumur tempat persembunyiannya. Laksamana Nala adalah seorang panglima terhebat Majapahit di masa itu. Karirnya dimulai dari menjadi prajurit pasukan khusus kerajaan, yaitu pasukan Bhayangkara. Namun di tanah Jawa setahun sebelum ekspedisi militer kedua ke tanah Borneo, yaitu pada tahun 1357 Masehi, Laksamana Nala terlibat dalam perang Bubat melawan pasukan Pajajaran mendampingi Mahapatih Gajah Mada. Perang ini terjadi akibat kesalahpahaman di antara kedua pasukan. Dalam perang tersebut, Prabu Lingga Buana, Raja Pajajaran, beserta seluruh pengawalnya terbunuh karena menghadapi pasukan Majapahit yang berkali-kali lipat lebih banyak. Melihat ayahnya terbunuh, anak Prabu Lingga Buana yang bernama Putri Diah Pitaloka bunuh diri. Padahal Putri Diah Pitaloka ini rencananya hendak dilamar oleh Prabu Hayam Wuruk. Maka akibat dari peperangan ini, hubungan Mahapatih Gajah Mada dengan Prabu Hayam Wuruk menjadi terganggu dan juga mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan antara orang Sunda dan Majapahit. Konon, tak satu pun daerah di Sunda menggunakan nama berbau Majapahit. Kembali ke cerita legenda di tanah Kalimantan. Setelah berhasil menaklukkan Nan Sarunai, pasukan Majapahit bergerak menuju Tanjung Puri. Namun pasukan Majapahit mendapati perlawanan yang hebat dari pasukan dan rakyat Tanjung Puri, terutama dari 5 orang panglima kerajaan yang terkenal tersebut. Setelah berhari-hari berperang, akhirnya kedua pasukan sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan peperangan. Pasukan Majapahit kembali ke Pulau Jawa dengan kekecewaan. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena sebelumnya sudah kelelahan berperang menghadapi kerajaan Nan Sarunai. Sedangkan pihak Tanjung Puri mengalami kehancuran di mana-mana. Infrastruktur kerajaan banyak yang rusak. Akibat dari peperangan tersebut, kerajaan Tanjung Puri menjadi lemah. Perdagangan yang dahulu ramai menjadi sunyi karena para pedagang takut untuk singgah di pelabuhan ketika mendengar ada peperangan.
Sebagai tanda terima kasih kepada 5 orang panglima kerajaan, Raja Tanjung Puri memberikan kelima orang panglimanya wilayah kekuasaan. Panglima Alai di daerah Batang Alai, Panglima Tabalong di daerah Batang Tabalong, Panglima Balangan di daerah Batang Balangan, Panglima Hamandit di daerah Batang Hamandit, dan Panglima Tapin di daerah Batang Tapin. Raja Tanjung Puri sendiri akhirnya memindahkan pusat kerajaan ke daerah Kuripan atau Kahuripan, Amuntai. Karena kota raja sebelumnya atau Tanjung banyak mengalami kehancuran akibat diserang Majapahit. Lambat laun nama Tanjung Puri semakin terlupakan dan lebih dikenal dengan sebutan baru, yaitu Kuripan. Kekuasaan kerajaan Kuripan melingkupi daerah yang sama dengan kekuasaan kerajaan Tanjung Puri. Pada tahun 1387 Masehi, seorang bangsawan dari Keling atau Kediri yang merupakan wilayah Majapahit melakukan ekspedisi ke tanah Borneo. Pertama-tama mereka menaklukkan kerajaan Candi Laras di Margasari. Ekspedisi ini dipimpin oleh Mpu Jatmika, dibantu oleh 2 orang putranya, yaitu Lambung Mangkurat dan Mandastana. Dalam rombongan itu juga turut serta pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Megarsari dan 1000 tentara Majapahit di bawah pimpinan Tumenggung Tatah Jiwa. Mpu Jatmika sendiri sebenarnya adalah seorang buronan politik masa lalu Majapahit. Karena Mpu Jatmika adalah keturunan bangsawan kerajaan Kediri yang merupakan musuh kerajaan Singosari atau leluhur Majapahit di masa lalu. Setelah berhasil menguasai Candi Laras, Mpu Jatmika mendirikan kerajaan Nagaradipa dan diangkat sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Maharaja di Candi. Dengan bantuan Majapahit, akhirnya Nagaradipa menjadi kerajaan yang kuat. Namun demikian, sebagai timbal baliknya, Nagaradipa menjadi negara bagian Majapahit atau dikenal dengan istilah Sakai. Walau Nagaradipa cukup kuat, tapi untuk menyerang kerajaan Kuripan masih berpikir 2 kali. Karena walau bagaimanapun, kekuatan Kuripan waktu itu masih diperhitungkan. Apalagi ada 5 kerajaan kecil yang dipimpin oleh mantan Panglima Kerajaan Tanjung Puri ada di belakangnya. Untuk memuluskan rencananya, Maharaja di Candi merayu Raja Kuripan agar mau mengawinkan putrinya dengan putranya. Namun Raja Kuripan menolak. Tidak putus asa, Lambung Mangkurat yang bertindak sebagai Mangkubumi menawarkan penggabungan kedua kerajaan dan mengangkat Putri Junjung Buih, anak Raja Kuripan, sebagai Ratu Nagaradipa. Akhirnya Raja Kuripan menerima tawaran tersebut dengan berbagai pertimbangan, walau banyak ditentang oleh para kerabat dan pejabat Kahuripan. Nagaradipa pun memindahkan pusat kerajaan ke Kuripan. Atas keputusannya yang kontroversi itu membuat Raja Kuripan merasa bersalah dan akhirnya mengasingkan diri diikuti beberapa kerabat ke daerah Batu Piring atau Paringin. Di Batu Piring, Raja Kuripan mendirikan kerajaan kecil bernama Kerajaan Batu Piring dan saudara raja diangkat sebagai kepala pemerintahannya. Walaupun Putri Junjung Buih sudah diangkat menjadi ratu di Nagaradipa, namun semua kebijakan tetap di tangan Patih Lambung Mangkurat. Nagaradipa ternyata kepanjangan tangan Majapahit di Pulau Kalimantan. Beberapa pangeran Kuripan yang kecewa pergi meninggalkan istana dan diburu oleh pihak Nagaradipa karena dikhawatirkan akan melakukan pemberontakan. Para pangeran melarikan diri ke daerah Batang Alai dan diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut. Merasa terancam, Patih Lambung Mangkurat memerintahkan menyerang daerah Banua Lima, yaitu Batang Alai, Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Hamandit, dan Batang Tapin. Kerajaan Batu Piring sendiri luput dari penyerangan karena bersedia menjadi bagian dari kerajaan Nagaradipa.
Dibantu oleh pasukan Majapahit, pimpinan Hulu Balang Arya Megarsari dan Tumenggung Tatah Jiwa, kelima daerah itu bisa ditaklukkan. Sementara Pangeran Kuripan berhasil diselamatkan oleh para panglima dan disembunyikan di daerah Manggajaya atau wilayah Kecamatan Batang Alai Timur sekarang di Pegunungan Meratus. Daerah Manggajaya sendiri konon sulit ditaklukkan oleh Nagara Dipa. Beberapa kali pasukan Nagara Dipa dikirim ke sana, namun tidak pernah berhasil menaklukkan daerah Manggajaya. Sebab menurut legenda setempat, di sana tempat berkumpulnya para panglima Banua Lima yang sakti dan juga topografi daerahnya yang dikelilingi banyak pegunungan, sehingga sangat bagus untuk sebuah tempat pertahanan. Demikian cerita legenda kerajaan-kerajaan di selatan Borneo, versi Hikayat Datu Banua Lima dan Hikayat Manggajaya.